Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yasraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Baitul Anwar yang mudah-mudahan Allah muliakan. Bersyukur hari ini Allah takdirkan kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui media video ini. Namun mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita, serta menambah khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, taklim via video ini, menjadi wasilah diturunkannya ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada baginda Allah qudwah hasanah habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in bau tabi'in dari awal sampai ke akhir, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya tergolong sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang husnul khatimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Meskipun kita menyadari bahwasanya hari ini diri kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, kekuatan keyakinan kita kepada Allah pun sedang diuji. Berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita laksanakan saat ini berubah, mungkin berubah 100%. Ya, yang biasanya kalau pagi-pagi kita berangkat bekerja dengan bebas, dengan leluasa, pulang sore pun dengan leluasa, dengan bebas. Biasanya anak-anak kita berangkat ke sekolah dengan riang gembira, kita bahkan rela mengantarkannya. Dan berbagai macam aktivitas-aktivitas lainnya yang dulu sebelum COVID ini biasa kita lakukan, namun sekarang Allah rubah semua itu. Baru sekarang kita terasa begitu nikmatnya berangkat bekerja dengan leluasa setiap pagi. Begitu nikmatnya mengantarkan anak-anak kita ke sekolah. Begitu nikmatnya mengikuti taklim di masjid, berkumpul bersama saudara-saudara kita, bisa bersilaturahmi dan lain sebagainya. Begitu nikmatnya ketika kita bisa sholat berjamaah dengan merapatkan barisan, sholat Jumat dengan merapatkan barisan dengan kumpul dengan saudara-saudara kita. Namun saat ini baru terasa bahwa semua itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemungkinan dulu mungkin kita hanya mampu menikmati yang Allah
berikan kepada kita. Nikmat-nikmat tersebut baru bisa kita nikmati. Namun mungkin dahulu itu belum mampu kita syukuri. Sehingga dikarenakan kita lupa, dianggap hal itu merupakan sebuah kebiasaan atau rutinitas, sehingga tidak terasa nikmatnya, sehingga kita lupa bahwa itu semuanya nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ingatlah bahwasanya nikmat itu tidak kekal. Nikmat itu bisa berubah dengan seketika. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, apabila kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, niscaya Allah akan tambah-tambah. Niscaya Allah akan kekalkan kenikmatan tersebut. Namun sebaliknya, apabila kenikmatan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah menyukurinya. Kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah balikan itu semuanya menjadi azab, menjadi siksa yang begitu pedih. Jangan-jangan Allah menurunkan musibah ini karena kita tidak pernah bersyukur. Karena kita lupa bahwa semua itu merupakan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Bukan hanya sekadar rutinitas, bukan hanya sekadar kebiasaan kita, namun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Namun apapun yang terjadi, hari ini kita tidak bisa berpangku tangan. Hari ini kita akan memulai lagi kebiasaan baru atau sebut dengan new normal. Namun yang harus diyakini oleh pribadi kita sebagai umat Islam, makna yang harus dimaknai dari new normal tersebut, jadikanlah kebiasaan yang sedang dan akan kita lalui ini harus menjadi kebiasaan yang lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Karena tidak ada pilihan lain. Kata Rasul, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Maka pilihannya tidak ada lain kecuali hari ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka menyikapi saat ini yang kondisinya tidak biasa atau mungkin kita tidak leluasa untuk beribadah. Masih banyak amal ibadah yang bisa kita laksanakan di rumah kita pribadi masing-masing. Mungkin inilah cara Allah untuk mendidik kita. Inilah cara Allah untuk lebih dekat lagi dengan keluarga. Bisa lebih membimbing lagi istri kita dan juga anak-anak kita. Meskipun kita tidak leluasa untuk beribadah ke masjid dan lain sebagainya, namun ibadah di rumah pun memiliki pahala yang sama seperti atau sebagaimana kita ibadah di masjid. Ketika kita sudah terbiasa atau istiqomah melaksanakan ibadah di masjid, kita sudah terbiasa ta'lim ke masjid, kemudian kan ada satu hal dan lain sebagainya yang mengharuskan kita untuk tinggal di rumah, maka kata Rasulullah SAW, "Idza maridul abdu aw safar, kataballahu lahu muqiman sahihan." Apabila seseorang telah istiqomah melaksanakan amal ibadah, namun karena ada sesuatu hal, idza maridul abdu, apabila seseorang itu karena sakit, aw safar, atau karena dalam perjalanan, atau karena ada wabah dan lain sebagainya, kemudian dia ibadah di rumahnya pribadi masing-masing, kataballahu lahu muqiman sahihan, maka Allah tetap akan mencatat baginya pahala yang sempurna sebagaimana dia laksanakan di waktu-waktu yang sebelumnya.
Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus menjaga jarak, social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya? Karena menjaga jiwa, menjaga diri merupakan salah satu dhariyatul khams, sesuatu hal yang dipentingkan di dalam Islam. Di dalam Islam kita mengenal 5 hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama kita. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa diri kita. Dan yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta kita. Keempat adalah hifdzul akal, menjaga akal pikiran kita. Dan yang kelima adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, nama baik keluarga kita. Hal yang sangat penting di sini adalah menjaga diri kita atau hifdzun nafs. Bagaimana cara menjaga? Siapa yang harus dijaga? Tentunya yang pertama adalah diri kita sendiri yang harus kita jaga. Kemudian siapa lagi? Keluarga kita yang harus kita jaga. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita atau saudara-saudara kita yang terkena virus dan lain sebagainya. Oleh karenanya, menjaga diri merupakan salah satu hal yang sangat diutamakan, dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman Umar bin Khattab, ketika beliau bersama dengan para sahabat mau memasuki kota Sam, dan diketahuilah bahwa di kota Sam tersebut sedang ada musibah atau sedang ada wabah, apa kata Umar bin Khattab? Wahai saudara-saudaraku, di kota Syam sedang terjadi wabah. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama kembali pulang lagi. Jangan melanjutkan untuk memasuki kota Syam. Setelah itu datanglah seorang sahabat yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Kalaupun itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kota Syam, maka kita akan kena. Dan itu baru takdir Allah. Dan kalau sudah pun takdir kita tidak memasuki kota Syam, kita tetap aja akan kena. Apa jawab Umar bin Khattab? Wahai saudaraku, kita memasuki kota Syam kemudian terkena wabah penyakit, itu takdir Allah. Dan kita menghindari itu semuanya, kita pergi ke tempat yang lebih aman, itu pun merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang memiliki pilihan itu. Dan kita yang harus melawan terhadap takdir tersebut. Karena Allah hanya akan merubah kondisi takdir nasib seseorang ketika kita merubah itu semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib takdir seseorang kecuali dia merubah nasib dan takdirnya sendiri. Oleh karenanya, Ana mengajak kepada seluruh jamaah semuanya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan melawan takdir dengan takdir, melawan takdir dengan takdir. Carilah yang terbaik karena itu merupakan pilihan bagi kita semuanya. Tetap lanjutkan ibadah. Tetap jaga pribadi kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Supaya Allah Subhanahu wa taala pun menyayangi kita dan menjaga kita. Mari kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita khususnya dan negeri saudara-saudara kita kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat azab musibah yang saat ini sedang menimpa kita. Mudah-mudahan Allah segera menggantikan dengan berbagai macam kenikmatan yang bisa kita nikmati dan bisa kita syukuri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana falhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Wal afa minkum wastaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.